Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran ya, pembelajaran untuk pelajaran GTM, gambar teknik manufaktur kelas 12. Nah, pada awal pembelajaran saya sudah mengirimkan materi tentang sistem koordinat AutoCAD 3D. Nah, pada saat kita membuka AutoCAD, pada awalnya akan muncul tampilan layar seperti ini, di mana koordinatnya adalah koordinat 2D, yaitu yang muncul hanya Y dan X. Nah, untuk memulai menggambar 3 dimensi, kita bisa merubah tampilan koordinat ini menjadi X, Y, Z dengan cara kita pilih ke view, kemudian 3D view, dan pilih SW isometrik. Sehingga tampilan koordinatnya menjadi seperti ini, yaitu X, Y, dan Z. Ya. Nah, kemudian pada materi yang saya bagikan, di sana ada 2 jenis sistem koordinat, yaitu sistem koordinat WCS dan UCS. WCS, World Coordinate System, yaitu koordinat merupakan bawaan dari AutoCAD, artinya tidak bisa diubah-ubah. Ini menjadi basicnya. Ketika kita membuka AutoCAD pertama kali, yang terbuka adalah koordinat WCS. Nah, sedangkan koordinat UCS, User Coordinate System, itu digunakan untuk mempermudah seseorang dalam menggambar 3D kompleks. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara merubah koordinat WCS menjadi UCS. Nah, caranya adalah kita ketikkan di command line di sini, ketikkan U ini lagi loading, agak berat. UCS, enter. Kemudian tentukan titik di mana kita akan meletakkan koordinat tersebut, misalkan di titik ini, sembarang. Klik, kemudian arahkan sumbu X. Supaya lurus kita menggunakan F8. Arahkan sumbu X, kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengarahkan sumbu Y. Ya, kita mengarahkan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini tergantung dari keinginan kita. Kita mau membuat gambar yang sebelah mana. Ya, misalkan arah Y-nya ke bawah, berarti nanti kita klik ke bawah, dan untuk sumbu Z-nya secara otomatis akan mengikuti. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di layar yang ada gambarnya ya. Di sini sudah ada gambar 3 dimensi. Nah, misalkan koordinat UCS-nya atau User Coordinate System-nya mau saya pindah ke bagian sini. Saya akan membuat ukuran bagian pandangan samping kanan. Nah, caranya seperti tadi. Ketikkan UCS, enter, kemudian pilih titik 0 koordinat yang akan kita pakai di mana itu. Nah, misalkan di pojok gambar ini kita klik di sini. Kemudian yang pertama adalah kita
mengarahkan sumbu X-nya ke arah mana. Untuk pandangan, membuat ukuran pandangan samping kanan berarti X-nya ke arah kanan. Kita klik ke sini, kemudian Y-nya misalkan ke arah depan atau ke arah kita. Kita klik di sini, sehingga arah koordinatnya akan menjadi seperti ini. Nah, dengan cara merubah ini kita bisa membuat ukuran pada gambar di semua bidang atau di semua pandangan, baik pandangan depan, pandangan atas, maupun pandangan samping kanan dan sebaliknya. Nah, itu tentang sistem koordinat sistem koordinat di AutoCAD 3D. Nah, baik, langsung saja. Kemudian selanjutnya, kemarin di materi setelah sistem koordinat masuk pada materi menu atau toolbar yang digunakan untuk menggambar 3 dimensi. Menunya apa saja? Kemarin yang sudah kalian baca di modul ya. Nah, ketika kalian buka AutoCAD, nanti akan, jika sudah dikeluarkan menunya, akan muncul seperti ini. Jika belum muncul menunya atau toolbarnya masih dalam keadaan kosong, kalian bisa memunculkan atau mengeluarkan toolbarnya dengan cara pilih tool ini, kemudian toolbar, kemudian pilih AutoCAD, kemudian di situ pilih menu atau toolbar yang akan kalian tampilkan di layar atau dikeluarkan. Nah, di situ ada, tinggal milih ya. Jadi CAD standar, kemudian dimension, draw, kemudian modify, modeling, dan sebagainya. Jadi kalau masih ada yang dibutuhkan ternyata tidak muncul di layar, nah mencarinya di sini. Masuk ke tool, kemudian toolbar, kemudian masuk ke auto CAD, kemudian pilih toolbar yang mau dikeluarkan. Untuk pertama yang harus kita ketahui adalah menu draw, atau yang digunakan untuk membuat benda dasar sebelum kita membuat benda 3 dimensinya. Nah, menunya sama seperti di AutoCAD 2D yang di kelas 11 sudah dipelajari ya. Ada line, kemudian untuk membuat garis lurus, kemudian ada polyline, ada polygon untuk membuat segi N beraturan, kemudian ada rectangle untuk membuat persegi 4, kemudian ada circle untuk membuat lingkaran, dan ada ellipse untuk membuat benda bentuk elips. Nah, di sini ini dasar ya, jadi kelas 11 pasti sudah menggunakan. Nah, kemudian untuk menu modeling yang untuk 3D, di sini ada polysolid, ada box, ada cone, ada silinder, ada helix, ada piramid. Nah, nanti masing-masing menunya akan kita pelajari bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara untuk memodifikasinya. Nah, sebelum kita menggambar AutoCAD 3D, kita untuk lebih gampangnya kita membuat plan dulu pada tampilan 2D. Nah, untuk merubah kembali ke tampilan 2D, kita pilih pada menu view. Nah, menu view, kemudian tarik ke bawah, masuk ke 3D view,
kemudian pilih top, sehingga tampilannya menjadi seperti ini, menjadi hanya sumbu X dan sumbu Y yang muncul. Di sini langsung saja saya akan memberikan contoh. Misalkan kita akan membuat balok dan poros. Untuk membuat balok, terlebih dahulu kita membuat dasar baloknya dulu. Nah, dasar balok itu kan berbentuk persegi 4, sehingga kita bisa menggunakan rectangle untuk membuatnya. Caranya kita klik rectangle, kemudian kita tentukan titik pertamanya, kemudian di situ ada pilihan dimension, kita ketikkan D, enter, kemudian kita diminta untuk mengisi panjang dari persegi 4 yang akan kita bikin. Misalkan panjangnya 100, kita enter, kemudian lebarnya 50, enter. Nah, dengan begitu sudah terbentuk persegi 4 dengan ukuran panjang 100 dan lebarnya adalah 50. Nah, kemudian supaya nanti bisa digunakan untuk perbandingan, saya akan membuat lagi nanti kita akan membuat sebuah poros. Kalau sebuah poros yang posisinya berdiri sebagai dasarnya adalah atau alasnya adalah berbentuk lingkaran. Nah, karena berbentuk lingkaran, maka kita membuatnya dengan menu circle. Klik circle, kemudian tentukan center point, kemudian kita diminta untuk mengisikan radiusnya atau jari-jarinya. Misalkan di sini jari-jarinya saya akan buat 15. Ketikkan 15, enter. Sudah terbuat sebuah lingkaran dan sebuah persegi 4 yang nantinya akan dijadikan sebagai alas dari sebuah balok dan poros. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk membuat ke gambar 3 dimensi, kita rubah ke view-nya menjadi SW isometrik. Caranya klik view, kemudian 3D view, masuk ke SW isometrik. Pandangannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk merubah menjadi balok atau kubus, kita bisa menggunakan menu extrude. Cara menggunakannya adalah kita pilih menu extrude, kemudian select object, enter, kemudian mengisikan dimensi ketinggian baloknya. Misalkan tingginya adalah 25, kita ketik 25, enter. Sudah menjadi balok. Kemudian yang poros tadi sama dengan menggunakan menu extrude. Klik extrude, klik lingkarannya, tingginya misalkan 100, enter. Sudah menjadi poros. Itulah cara menggunakan extrude. Baik, jadi sementara ini dulu, nanti akan saya lanjut di sesi berikutnya karena di sini terbatas untuk durasinya. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.